Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Aries ya. Alasan dia menghempaskanmu. Oh, judulnya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, nomor konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga yang mau endorse kacamata, kerudung gitu kan, make up ya, apapun itu, pastinya yang bermanfaat ya. Terus yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan berdonasi untuk channel saya ya. Oke. eh Apa lagi ya? Oh ya, jangan lupa diklik super thanks-nya. Terus apa namanya, channel membershipnya sudah aktif ya, tapi memang saya lagi mempelajari, jadi sabar dulu ya gitu. Karena memang masih baru ininya, baru saya apa, bukan baru diaktifkan tapi memang baru aktif karena mau mencapai 10.000 gitu ya. Nah, saya masih mempelajari ya. Oke. Terus kebetulan di depan udah di shuffle ya, jadi kita bisa cek gitu ya, untuk menghemat waktu sih ya, karena sekarang promonya itu udah makin banyak ya, ya yang endorse ya, yang super thanks, yang channel membership ya. Oke. Sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya ya. Oke, kita mulai aja. Alasan dia menghempaskanmu. Oh, dia sakit hati, ada rasa sakit hati ya. Terus tapi sebenarnya dia belum bisa move on dari seseorang di masa lalunya dia sih, entah itu istrinya atau suami yang meninggal, cerai, eh terus pacarnya ya gitu, mantannya ya. Ya pokoknya dia belum bisa move on dari orang di masa lalu, dia sakit hati, dan sebenarnya ada banyak pertentangan yang terjadi dalam hidup dia, baik di dalam maupun di luar ya. Dia mencoba untuk menjaga perasaan kamu ya, mungkin sebenarnya putusnya itu perlahan-lahan dia sudah nunjukin dan kamu sudah ngerasain gitu ya. Dia sudah nunjukin dan sudah dan dia sudah nunjukin, dan dia mulai, dan kamu juga sebenarnya udah bisa ngerasain, seperti misalkan kalau misalkan dia pergi kemana gitu kan, dia nggak bilang gitu, tahu-tahu kamu tahu dari orang aja gitu ya. Oke. Atau dari anak ya, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah punya anak gitu ya, pokoknya nggak dari dia gitu. Terus ya kalau kamu nggak WhatsApp gitu ya, kamu nggak ngabarin, dia nggak ngabarin gitu ya. Terus ya, tapi sebenarnya dia itu lagi mencari cara untuk untuk kembali sama kamu, karena memang selama perjalanan nggak sama kamu gitu ya, dia tidak pernah menemukan sosok seperti kamu. Nah, itu yang aku rasain. Oke, 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 kita taruh dulu kan. Ini saya udah mendingan ya gitu sakitnya. Ya memang eh, berasa banget sih fisik ya. Saya udah 41 tahun ini. Oke. Hmm, ya, di sini bottom of the deck ada Page of Sword, tapi tenang aja, nanti ada seseorang yang akan membantu kalian untuk balikan lagi ya. Iya, sebenarnya sih dia tahu sih ya, dari sekian banyak orang yang atau lawan jenis yang hadir dalam kehidupan dia setelah dia berpisah sama kamu. Itu sebenarnya kamu yang terbaik Aries gitu ya. Cuman memang dari faktor dirinya dia sendiri gitu ya.
Tapi tenang aja, dia tuh akan balik kok sama kamu. Cuman mungkin dia perlu healing, perlu kestabilan, perlu ketenangan ya. eh Dia juga lagi menjaga keuangannya dia sih, karena mungkin eh nggak terlalu baik keuangannya. Tapi tenang aja, akan ada orang yang membantu dia. Salah satunya ini faktor keberuntungan hidup dia ya, dia punya faktor keberuntungan juga sih. Dia akan ada yang menawarkan keuangannya sama dia, menawarkan, bukan menawarkan tapi lebih ngajak kerja sama, dan orang itu yang lebih besar punya sahamnya atau punya modalnya gitu ya. Hati-hati juga, tapi dia lagi bukan hati-hati ya, tapi lebih ke mendeteksi nih orang beneran ya sih atau cuma ngambil manfaat aja dari saya gitu. Makanya dia lagi fokus itu, karena ini kan usaha baru ya, taruhlah gitu ya. eh Dia juga lagi banyak berkonsultasi sih dengan orang yang expert mengenai keuangan ya. Dia cuma nggak mau ketika memang dia di titik nol dalam hal keuangan, sekalipun memang ada orang yang ngajak dia kerja sama, tapi hanya mengambil manfaat aja dari diri dia gitu loh ya. Dan memang dia lagi nyaman sendiri sih gitu, berusaha untuk healing, untuk sembuh. Eh, Mungkin ini hubungan third party. Bisa jadi saat sama kamu dia sudah menghadirkan orang ketiga, atau sebelum sama kamu itu sudah ada orang lain dan kamu jadi orang ketiga gitu loh ya. Tapi memang rodanya berputar ya, memang rodanya berputar. Ya, dia lagi selain cari cara, dia juga lagi cari kata-kata yang pas untuk dia balikan lagi sama kamu di antara sekian banyak pilihan, karena memang dia sudah dapat karmanya ya. Walaupun dia berusaha untuk menjalani hari-hari dengan ceria, dengan dibawa santai, dibawa happy gitu, dengan menyibukkan diri dengan bekerja, tapi semua tinggal menunggu masalah waktu. Untuk keuangan, nanti keuangannya akan baik lagi gitu loh ya. Oke. eh Kita ke romance angel ya. Oke, di sini ada engagement. Alasan dia menghempaskanmu ya bisa jadi mungkin saat sama kamu atau apa ya, saat sama kamu itu keuangannya tidak seperti yang terlihat gitu ya. Mungkin dia show off sama kamu mengenai apa yang dia punya gitu ya, tapi sebenarnya nggak sesuai dengan kenyataan gitu loh ya. Dia lagi berusaha keras tentang keuangannya. Bisa juga dia lagi fokus nyari keuangan, begitu keuangannya nanti udah settle lebih baik, dia mau ngajakin kamu punya hubungan yang jauh lebih serius gitu ya. Atau yang lagi pendekatan bisa kejadian jadi pacaran bisa ke tunangan, dan tunangan bisa ke nikah ya gitu. Cobalah kamu, kalau memang kamu masih sayang sama dia, ekspresikan cinta kamu biar dia juga tahu, oh dia juga nih masih sayang sama gue, masih cinta sama gue gitu ya. Biar dia juga tetap berpikiran terbuka, oh bahwasanya eh, aduh ada semut. Oh, bahwasanya memang ya kamu tuh tipe orang yang eh, mungkin selama ini nggak ada alasan yang tepat ketika dia meninggalkan kamu untuk kamu dapatkan dari mulutnya dia gitu loh ya. Jadi ya kamu tetap berpikiran terbuka aja, orangnya tetap positif kayak gitu ya. Terus ya mungkin selama ini banyak banget yang ditutupin juga dari dia, aku ngerasainnya kayak gitu. Dan dia nggak mau terbuka sama kamu karena dia takut gitu, ketika dia membuka itu kamu jadi ilfeel, kamu jadi nggak mau gitu loh ya. Padahal sebenarnya aku rasain sih Aries ini tulus gitu loh. Nggak ngelihat dia siapa punya apa gitu, tapi lebih ke dia sayang gitu loh ya. Cuman memang orang yang Aries di lingkaran ini insecure gitu ya. Kalau misalkan dari tubuh aja dia insecure loh, yang aku rasain ya. Dari tubuh fisik mungkin ada yang kulitnya, sorry ya saya nggak bermaksud ras gitu, kereta. Mungkin Aries ini kan kebanyakan tuh orangnya tuh kalau nggak cantik ya dia tuh ganteng gitu ya. Cuman memang eh, yang Aries di lingkaran ini mungkin dia tuh kebalikannya dari Aries. Mungkin ada yang nggak ganteng atau mungkin ada yang nggak cantik gitu ya. Terus ya
mungkin Aries ini putih tinggi tapi dia tuh nggak putih nggak tinggi gitu loh ya, tapi sebenarnya Aries tuh nggak lihat itu, karena ngelihat bersama dengan orang ini tuh merasakan kenyamanan gitu ya. Ya bisa jadi dia orang yang tepat untuk Aries, dan Aries juga orang yang Aries dinikah itu merasa Aries itu orang yang tepat karena sama-sama masih punya gairah yang sama gitu. Kalian tuh kayak punya lawan tanding gitu ya, punya tandingan yang kuat gitu. Dan mungkin seperti cinta tidak berbalas gitu ya kemarin-kemarin itu, karena dia nggak mau nih kedoknya dia kebuka, karena yang dia tampilkan itu ternyata nggak sesuai dengan kenyataan. Contohnya dalam hal materi gitu ya, dia tuh kayaknya show off banget, pingin nunjukin kalau dia tuh ada gitu, memang ada tapi nggak seperti yang Aries ekspektasikan gitu loh ya. Karena mungkin yang Aries lihat itu dia menunjukkan dengan yang luar biasa gitu, tapi ternyata hasilnya nggak kayak gitu gitu ya. Ya jadi ya dia lagi sangat bekerja keras ya. Jadi Aries, selama penantian kamu juga banyak memperbaiki diri, tingkatin terus kualitas diri kamu, energi kamu. Nanti kamu akan ketemu dengan orang baru dan cinta baru gitu ya. Nah, ternyata di sini juga ada new love, new person. Ya itu tadi makanya saya bilang mungkin dia menghadirkan orang ketiga, tadi ada third party ya gitu. Adanya cinta baru dengan orang baru. Ini memang perjalanan soulmate ya. Perjalanan kamu sama dia tuh perjalanan cinta yang soulmate, hubungan soulmate. Ya bersyukur sih kalau soulmate, karena kalau twin flame itu jauh lebih berat, tapi soulmate juga nggak ringan gitu loh ya. Jadi di sini saling belajar untuk memaafkan dan mengambil pelajaran aja dari hubungan ini yang baik-baik ya. Tadi makanya saya bilang mungkin dia masih punya sisi kekanak-kanakan. Di sini ada children ya. Terus ya atau kamu juga punya sisi kekanak-kanakan, atau kalian berdua dengan orang yang punya anak, atau kamu juga punya anak, sama-sama punya anak. Bisa berjuang aja terus untuk mimpi-mimpi kamu, karena kamu layak untuk mendapatkan cinta. Dan dia tahu Aries ini layak untuk mendapatkan cinta, enggak layak untuk dimanipulasi, untuk dibohongin, untuk dimanfaatin kayak gitu ya. Ya memang dia tuh sebenarnya pengen ngobrol berdua sama Aries sih ya gitu, dan mungkin lebih berkorban dalam hubungan ini ya gitu. Tapi mungkin bukan sekarang gitu, karena dia lagi bergulat dengan keuangannya dia, mungkin next gitu ya. Atau Aries juga sama-sama bergulat dengan keuangan, itu juga bisa ya. Oke, terus kita ke perasaan dia ya saat maksudnya gini, perasaan dia tuh dalam artian lebih ke uh, saat pergi dari kamu gitu ya. Saat banyak hal lah ya yang bisa diungkapkan dari deck ini. Mungkin saat sama kamu mungkin sudah berpisah dan sudah healing gitu ya. Oke, I want to tell you how I feel ya. Dia memang mau ngasih tahu ke kamu bahwasannya dia mau curhat, mau cerita apa yang dia rasain sih sebenarnya. Dia tuh lagi healing ya gitu, tapi sebenarnya dia tuh sangat menginginkan kamu dan sangat tertarik sama kamu. Tadi ada attraction ya, dan dia berharap bisa berbagi kabar baik sama kamu, yaitu tadi dia udah bisa healing, dia udah bisa sembuh gitu kan. Dan kadang dia masih suka kepikiran tentang kamu sih gitu ya. Tapi di sini memang kamu dan dia masih terlalu muda gitu ya. Kamu dan dia masih terlalu muda. Kamu juga tahu nggak sih kalau kamu tuh bisa lebih dekat dari dia dibanding orang lain ya. Dan dia masih ngerasain kehadiran kamu di sampingnya dia, dan betapa beratnya dia melepaskan kamu. Dia juga nggak bisa berhenti mikirin kamu ketika dia menemukan kebenaran gitu kan, mengenai dia harus berpisah, dia harus nggak sengaja menyakiti kamu, baik sengaja maupun enggak, atau harus berpisah karena memang ada alasan-alasan yang dia tidak mau kamu tahu dan lebih dulu meninggalin kamu, atau apapun itu lebih menghancurkan dia sebenarnya.
Dan dia bahagia ketika bisa tahu, bisa mendengar kabar kamu bahagia dengan orang lain tanpa dirinya dia. Dan dia tahu sebenarnya dia hanya mengalihkan rasa sakit hati kamu aja sih, atau rasa sedih kamu. Mungkin sebelum sama dia kamu tuh juga disakitin sama orang gitu kan. Nah ketemu sama dia kamu udah ngerasa happy, ngerasa nyaman, tapi ternyata nggak, cuman hanya mendistraksi aja, pengalihan aja, nggak bertahan lama. Dia nyakitin juga ternyata ya. Dia akan datang dengan versi terbaiknya dia, dan dia tahu bahwasanya dia yang mengacaukan semuanya. Dia banyak menyembunyikan uh, hal-hal tentang dia dari kamu. Ini ada deception ya, dan dia tahu dia nggak baik untuk kamu. Banyak banget hal-hal yang mengingatkan diri kamu di dalam perjalanan hidupnya dia ya gitu. Dia mau lebih dari sekedar teman, dan dia tahu, dan kita sama-sama tahu dia bukan orang yang terbaik untuk kamu. Walaupun sudah terpisah, tapi memang dia masih ngerasain sih kamu ada gitu loh ya. Dan dia berharap kamu bisa maafin dia suatu hari nanti, dan memang kamu sudah memaafkan kok ya. Memang harus seperti itu ya. Oke, the golden, oke, di sini ada deck berikutnya, the golden mirror. Kalian ini tuh mirroring sebenarnya 11-12 ya. Ini mungkin koneksi pembelajaran ya gitu. Ya, oke. Ini koneksi pembelajaran. Terus ya adanya narsistik juga. Mungkin di sini dia narsis bisa juga, dan ya benar-benar udah di luar kepala lah ibaratnya gitu ya. Aduh kok banyak semut ya gitu. Oke sebentar ya. Ini juga hubungan yang bertumbuh gitu ya, bertumbuh satu sama lain jiwanya ya, lebih ke apa ya, metamorfosis ya gitu, satu sama lain ya. The coffin, the coffin itu kan peti kematian. Nah kematian itu kan sebenarnya awal baru dari kehidupan, new beginning ya. Ya memang ini masa transisi dari baik menjadi lebih baik gitu ya, dan bertumbuh lah ya. Memang ada yang mau membangun ulang lagi hubungan ini sih gitu ya. Dia tahu dia akan datang dengan versi terbaiknya dia kok gitu ya. Dia sangat merindukan kamu, melihat-lihat foto kamu, dan membuat dan pingin ngebuat suatu kenangan sih sebenarnya. Dia kalau dia punya laptop atau dia punya handphone ya, ada satu galeri yang isinya foto kamu semua gitu ya. Oke. Terus di sini ada ya, panah-panah asmara memang sedang diluncurkan gitu ya. Mirror ya, iya memang kalian tuh mirroring gitu ya. Tapi memang dia kayaknya lebih narsistik sih yang aku rasain. Hati-hati ada ini ada hubungan kompetisi, karena mungkin tipe orang yang Aries ini banyak disukain lawan jenis, begitu juga dia gitu ya. Ada jambusu yang pinter gitu kan, dan ya ada perempuan lain ya, orang ketiga itu juga bisa. Girl with snake narcissistic ya, bener. Ini adalah pilihan yang baik, yang sehat gitu, mencintai diri sendiri dulu ya. Tapi sebenarnya dia tuh mau mengekspresikan cintanya dia loh, dan menyatakan perasaannya gitu ya. Karena dia sebenarnya mau dating loh sama kamu, udah mulai mau meluncurkan godaan-godaan lagi, tapi sebenarnya masih ada di dalam hubungan third party. Nah di sini ada not enough ya, tadi saya udah bilang. Ada yang sekarang lagi ada yang ngejar sih ya. Mungkin kayaknya kalau misalkan Arya sudah healing, sudah sembuh, dia yang akan balik ngejar gitu loh ya. Walaupun mungkin sekarang masih terpisah, merasakan sakit hati, hancur gitu kan, dan kehilangan, rasa kehilangan, dan sebenarnya dia merindukan kamu dan selalu memikirkan tentang kamu sih ya gitu ya. Jadi tapi kalau kamu udah tahu alasan dia gitu loh ya, kenapa alasan dia menghempas kamu, sebenarnya lebih, kalau kamu memang baik ya orangnya ya, semoga kamu nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu kayak kemarin-kemarin, karena kamu tuh belum tahu gitu. Tapi kalau sekarang kan udah tahu, oh dia tuh sekarang kayak gini gitu ya, lebih ini lagi aja, lebih biasa lagi aja. Kalau misalkan dia nggak baik tapi kamu tetap bersikap baik ya, batu itu kan kalau ditetesin air dia akan bolong ya, kayak gitu.
Aku ngerasain banyak pertentangan nih dari temen keluarga, terutama ada yang menentang yaitu ibu ya gitu. Dia sayang banget sama ibunya dan bingung gitu loh. Di sini ada when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memory you have shared with those your love. Oke. Ketika kamu meninggalkan dunia ini, kamu nggak bawa apa-apa gitu loh, kamu nggak ngambil apa-apa, cuman jiwa dan kenangan-kenangan ya yang kamu bagikan dengan cinta. Makanya banyaklah menanam kehidupan dengan cinta gitu ya. Iya, sama-sama healing aja. Kamu juga mungkin sakit hati ya karena dia orangnya narsis gitu ya. Imagine all one of sama gitu. Iya. Iya, jadi kamu harus, mungkin ini ada beberapa yang sudah mengenal dunia energi ya, kayak dunia spiritual seperti Imagine, terus Loa, apa namanya? Ini kadang saya suka ngebak ya gitu. Iya, apapun yang kamu mau loh atau yang tidak kamu mau, kamu bisa hempaskan itu jadi yang baik-baik aja nariknya untuk peluang dan tanggung jawab untuk hidup kamu gitu ya. Jadi ya bayangin aja yang baik-baik, nariknya yang baik-baik juga, biar dapat datangnya yang baik-baik juga gitu ya. Emotion are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception in order to think. Ya memang emosi itu ya alamiah sih ya, natural gitu ya, dalam hidup tuh natural. Tapi itu juga bisa menghancurkan persepsi cara pandang kamu sih gitu. Cobalah kamu bisa lebih melihat dengan jernih dan kamu harus bisa let it go ya gitu ya. Ya udah biarin aja ya. Oh ya udah, pandangan jernih itu kayak apa sih? Ya udah, memang ini harus terjadi, ini pembelajaran, ambil baiknya, belajar maafin, belajar ikhlas, kayak kayak gitulah ya, positive thinking ya. eh, Adanya yang naksir sama kamu atau dia juga, nah karena yang aku rasain sih kalian tuh apa ya, pas lawan jenis yang sama-sama punya banyak orang yang suka sama kamu gitu loh. Oke, secret reflection, eh banyak introspeksi, refleksi ke dalam, masuk ke dalam ya. Beri ruang satu sama lain dan percaya dan berjuang untuk mimpi-mimpi kamu. Dan itu bisa, ini kok bisa bisa berpengaruh besar gitu loh ya. Jadi terus saja berjuang dengan mimpi-mimpi kamu, oke? If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway. Oke. Jika kamu bisa melakukan apapun, apa sih, apa yang mau kamu lakukan? Jawabannya adalah ada di dalam hatimu, bukan di kepalamu gitu. Hati itu adalah jembatan untuk ke jiwa gitu loh ya. My beloved, to be maybe physical apart, spiritual are always united for love. Ya ini memang hubungan spiritual connection sih yang aku rasain ya. Sayangku, walaupun fisik kita terpisah, tapi jiwa spiritual gitu ya. Ini adalah kita tuh selalu bersatu gitu ya. For love transcends space and time, nothing is. Nggak ada yang hilang gitu. Ini hanya membutuhkan waktu dan ruang aja sih gitu. Serahin semuanya sama Allah, sacred union ya. Look inside yourself, examine what is causing you to feel this. Ya, examine. Oke, ini adalah kan ternyata ini nggak cuma soulmate tapi twin flame ya gitu. Only time will tell, waktu yang akan menjawab. Jadi kamu selama dia belum kembali ya, saran saya banyak-banyak memperbaiki diri, meningkatkan energi supaya dia datang dengan versi terbaiknya sesuai dengan energi kamu sih. Karena kalian ini 11-12 ya, aku rasa jiwa yang terpisah, jiwa kembar, soulmate, twin flame gitu ya. Wow, nggak heran sih berat ini cobaannya. Tapi diawasi, nanti ketika memang kamu sudah bisa mengatasi itu semua, nggak klik ini blek,
itu pun nanti bisa teratasi dengan mudah ya. Oke, kalau menurut saya readingan untuk zodiak Aries ya, alasan dia menghempaskanmu itu sudah selesai. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Jadi apa ya, memang ini banyak pertentangan, sakit hati gitu ya, dia belum bisa move on, keuangan juga, jadi banyak sebenarnya beban dia gitu ya, yang dia tuh nggak mau share itu ke kamu. Kalau misalkan dia share gitu ya, atau cerita, mungkin kamu bisa ilfeel atau meninggalkan dia gitu, karena nggak sesuai dengan terlihatnya gitu ya. Jadi lebih baik dia meninggalkan kamu, tapi dengan cara tidak menyakiti kamu perlahan-lahan gitu ya. Dan dia juga menghadirkan orang ketiga sih gitu. Oke, menurut saya readingan untuk zodiak Aries sudah selesai. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Kalau kamu malas nonton di reading kayak gini, kamu bisa ke snack video ya. Nanti keuntungan untuk kamu jadi member itu, kalau yang baby panda dia dapat 1 kali pertanyaan free tiap bulan hanya dengan menunjukkan screenshot bukti bahwasanya kamu sudah jadi member channel membership ya. Kirim aja ke WhatsApp mau nanya 1 pertanyaan. Nah, berikutnya juga untuk teenagers panda, ya kamu tunjukin aja kamu buktinya sudah jadi member di screenshot ya. Kamu bisa kirim itu ke WhatsApp saya, kamu gratis 2 pertanyaan. Begitu juga untuk yang adult panda itu 3 pertanyaan gratis, screenshot bukti kamu sudah jadi channel membership, lalu kirim ke WhatsApp. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.